Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur malam ini kita boleh berjumpa di dalam ibadah, walaupun secara virtual, ibadah rumah tangga pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020. Malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur berkat pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami boleh menikmati segala hal yang baik dari Tuhan. Dan malam hari ini, kembali kami menghampiri Engkau, dan kami memohon rahmat-Mu yang datang bagi kami, melalui firman yang akan kami baca dari Alkitab dan kami renungkan bersama. Karena itu kiranya Roh Kudus boleh memimpin kami, memberikan hikmat dan pengertian, agar kami memahami kehendak Tuhan melalui pemberitaan. Dalam Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai 12 yang berkata sebagai berikut. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada malam hari ini dalam bacaan renungan Sabda Bina Umat memberi tema atau judul perpisahan yang menghibur. Dalam ayat 7, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di sini ada informasi yang jelas, yaitu pada hari pertama minggu, jadi pada hari Minggu jemaat itu berkumpul. Paulus mengajar dan melakukan pelayanan perjamuan kudus. Situasinya terjadi pada malam hari, lampu-lampu digunakan adalah lampu minyak yang dinyalakan sehingga asap panasnya naik mengepul. Paulus terus menggunakan kesempatan bersama
dengan para murid untuk mengajar dan melayani perjamuan kudus. Percakapan dan perjamuan ini dilaksanakan malam menjelang kepergian Paulus ke Miletus dengan saudara-saudaranya di Troas. Ini adalah percakapan perpisahan. Perpisahan merupakan momen yang mengharukan. Jadi kalau kita melihat bagaimana Paulus, dia menghabiskan waktu semalaman itu untuk mengadakan pertemuan, pengajaran, dan juga perjamuan kudus. Karena dia merasakan bagaimana mereka akan berpisah. Dan entah kapan akan ketemu kembali. Karena Paulus akan mengadakan perjalanan yang jauh. Perpisahan itu merupakan momen yang mengharukan. Mengapa? Karena dengan perpisahan kemungkinan kita tidak akan kembali bertemu. Kalaupun bertemu mungkin dalam jangka waktu yang lama. Banyak penyebab seseorang harus berpisah. Apakah melalui mutasi pekerjaan, pindah tempat tinggal, seseorang berangkat keluar daerah atau keluar negeri dalam jangka waktu yang lama, atau perpisahan karena kematian. Perpisahan karena kematian itu kondisi ini yang sekarang kita sedang alami. Berpisah untuk selama-lamanya dengan rekan sepelayanan kita, dengan orang yang kita kasihi, orang yang dituakan di dalam gereja ini, bahkan orang yang dapat kita jadikan sebagai teladan. Sungguh sangat menyedihkan. Kondisi ini yang sedang kita alami ya, beberapa hari yang lalu. Jadi kita masih dalam keadaan yang berduka karena perpisahan untuk selama-lamanya. Dalam perpisahan ini, khususnya perpisahan dengan orang yang kita kasihi, seorang pelayan Tuhan di gereja ini, Bapak Penatua Muara Surya Tambunan, dan juga pada bulan Maret kita berpisah dengan rekan sepelayan kami juga, Penatua Nopsianus Damping. Orang-orang yang begitu setia melayani Tuhan. Dan juga banyak memberikan juga teladan iman untuk kami semua. Jadi ada beberapa orang yang kita kasihi, jemaat maupun pelayan-pelayan kita yang pergi dalam masa yang berdekatan. Ada Ibu Koringantung, Bapak John Lanlohi, Saudara Jamie Sinaga, Ibu Jap Pelopesi. Sepertinya hati ini teriris-iris, sedih sekali ketika kita sadari kita tidak akan bertemu lagi dengan orang-orang yang kita kasihi. Tentunya kita tidak bertemu di dalam dunia ini. Orang-orang yang punya peranan dalam membangun iman kita. Itulah sebabnya mengapa kita merasakan suatu perasaan haru, perasaan yang sedih sekali berpisah dengan orang-orang yang dia kasihi, yang kita kasihi bersama. Walaupun dalam waktu hanya sebentar atau dalam waktu seterusnya, namun kita punya keyakinan bahwa kita akan bertemu kembali kelak di sorga.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pertemuan dan percakapan yang berlangsung cukup lama, terjadi peristiwa yang mengejutkan. Seorang muda yang bernama Eutikus yang duduk di jendela terjatuh dari tingkat 3 atau dari lantai 3 karena ia tertidur dan tidak dapat menahan kantuknya. Kita bisa bayangkan bagaimana orang yang berada di lantai 3, dia duduk di jendela, tiba-tiba jatuh ke bawah. Orang berusaha untuk menolong, namun mereka menyatakan bahwa ia sudah mati. Namun demikian Paulus turun dan menghampiri pemuda yang terjatuh itu. Ia merebahkan diri ke atasnya dan menyatakan bahwa pemuda ini masih hidup. Eutikus jatuh karena kantuknya dan ia harus menanggung akibatnya. Sama halnya dengan orang yang jatuh dalam kegelapan, padahal gereja menyatakan terang Injil di mana-mana, dan hal itu menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Dalam bacaan malam ini, ada 2 hal yang membuat orang banyak terhibur. Yang pertama, percakapan yang terjadi dengan Paulus sampai fajar menyingsing membuat mereka dikuatkan dan dihibur. Mesti akan ditinggalkan oleh Paulus. Yang kedua, peristiwa jatuhnya Eutikus dari lantai 3 yang dikira sudah mati. Tapi di dalam Alkitab memang dinyatakan sudah mati. Tetapi ternyata menurut Paulus masih hidup. Hal ini membuktikan adanya kuasa Allah yang bekerja sangat dahsyat dalam diri Paulus, sehingga mampu menghidupkan Eutikus yang sudah mati. Eutikus sungguh sudah mati, dan melalui tangan Paulus, Roh Kudus menghidupkan dia kembali. Kuasa Roh Kudus diperlihatkan di sini. Orang-orang pada saat itu juga bisa melihat bahwa Paulus berwibawa sebagai Rasul Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin terinspirasi juga dengan bagaimana rasul-rasul dahulu, Rasul Paulus, Rasul Petrus bisa membangkitkan orang mati, dan juga ya tentunya Tuhan Yesus juga yang membangkitkan Lazarus, sehingga saat-saat sekarang ini ada hamba-hamba Tuhan juga yang khusus mengadakan ibadah-ibadah atau penyembuhan. Tapi berbeda benar konteksnya dengan pada waktu itu. Saat ini juga kalau memang Tuhan mau menyembuhkan, Tuhan mau menghidupkan orang mati, dari dulu sampai sekarang itu tetap mujizat Tuhan itu nyata. Bisa saja terjadi. Namun kita percaya Tuhan Yesus itu ada mujizat atau tidak, itu tetap kita serahkan. Semua apa yang Tuhan mau Dia perbuat untuk kita. Jadi bukan yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau, karena pencobaan, ujian-ujian itu kadang memang diizinkan Tuhan untuk kehidupan kita, untuk kita lebih dikuatkan. Jadi kalau ada yang mengadakan ibadah-ibadah penyembuhan, nah ternyata juga tidak sembuh, bahkan mereka mengklaim bahwa imannya kurang kuat, ini juga perlu diluruskan. Kita memang tahu bahwa iman adalah segalanya bagi orang Kristen, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tetapi mencap orang yang tidak disembuhkan karena tidak memiliki iman adalah keliru. Karena segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu
adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita tinggal menjalankan, tapi yang pasti kita harus percaya pada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan kuasa dan kekuatan supaya Paulus dapat melakukan mujizat untuk menghidupkan Eutikus. Dalam perikop bacaan kita hari ini, tindakan Paulus dalam menyelamatkan jiwa anak muda yang jatuh dari lantai 3 menjadi sebuah kenangan yang menghiburkan hati banyak orang. Dalam peristiwa ini kita menemukan perpisahan yang menghiburkan hati jemaat di Efesus. Karena Paulus tidak hanya menaburkan pengajaran dan pelayanan perjamuan kudus, namun juga menghidupkan kembali seorang anak muda yang mati. Terjadi mujizat menghidupkan anak muda yang namanya Eutikus. Ia hidup kembali. Dari perikop bacaan Alkitab hari ini kita mengetahui bahwa ketika satu jiwa diselamatkan maka akan menjadi penghiburan, sukacita dan kesaksian bagi banyak orang. Kehadiran Paulus dimanapun tidak sia-sia, ada dampaknya. Ia selalu menjadi berkat bagi orang-orang, terutama mereka yang bersedia mendengarkan pengajaran dan berkumpul dalam persekutuan dalam hidup beriman selaku orang-orang percaya. Hendaknya juga kita memiliki hati yang mau diajar dan mau bersekutu, sehingga kita makin dikuatkan dan dihibur. Kita akan menjadi lemah dan tidak bertumpu apabila kita menjauhkan diri dari persekutuan dan pengajaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apabila para pelayan Tuhan yang telah diutus akan meninggalkan kita di satu gereja, di satu persekutuan, atau mungkin rekan-rekan sepelayanan kita, presbiter akan pindah ke tempat yang lain, dan mereka akan melanjutkan tugas-tugas pelayanan di tempat lain, maka jangan kehilangan semangat untuk tetap bersekutu serta menjalani kehidupan berjemaat. Hal itu karena Tuhan selalu mengutus para pelayannya yang baru untuk melanjutkan tugas membimbing kehidupan rohani umatnya. Semua itu terjadi karena para pelayan Tuhan yang diutus selalu sungguh-sungguh mengajar maupun melayani dalam kebersamaan, melaksanakan panggilan dan pengutusan, mewujudkan koinonia, diakonia, serta marturia di tengah berbagai situasi yang dihadapi bersama. Marilah kita bersyukur karena dalam mengalami penghiburan yang sejati ketika menerima utusannya, yaitu para pelayan yang selalu siap melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan manusia. Dan kita pun, dimanapun kita diutus, kita menjalankan tugas kita dengan tetap setia dan sedia, dan juga bukan hanya perkataan, namun dengan perbuatan, dengan tingkah laku kita, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang kami sapa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami naikkan syukur terima kasih ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami telah menikmati persekutuan yang indah bersama-Mu melalui ibadah virtual. Kami sungguh berterima kasih karena kami boleh disapa dengan firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kasih setia Tuhan tetap tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu dan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kami. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu datang kepadamu, melakukan kehendak-Mu, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami.
Tuntun kami juga untuk hidup yang benar dan dapat membimbing anak-anak dan generasi berikutnya tetap berjalan di jalan-Mu. Peliharalah dan berkatilah anak-anak dan cucu-cucu kami, sehingga mereka semakin mengasihi Engkau dan menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan bagi kerajaan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu secara keseluruhan sebagaimana Tuhan sudah panggil dan utus serta hadirkan dalam dunia ini. Tuhan berkatilah dan pakailah supaya gereja-Mu menjadi alat yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera dimanapun Tuhan hadirkan. Untuk Majelis Sinode GPIB Kelapa Gading, kami berterima kasih untuk pemeliharaan dan kasih setia Tuhan yang selalu nyata di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat kami, Pendeta Simon Hans Raprap, dan pendeta-pendeta domisili, Pendeta Hendrik Rokra, Pendeta Marlene Joseph, Pendeta Wati Waani, Pendeta Alex Nanlohi, Pendeta Jap Peropesi, Pendeta Wilhelmina Setiadi, seluruh presbiter yang ada, pegawai kantor dan jemaat. Tuhan kiranya menambahkan kasih sesuai dengan bidang masing-masing dan berkatilah Tuhan pelayanan kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga besar Tamunan Simanjuntak yang baru saja ditinggalkan oleh suami, ayah, Bapak Muara Surya Tambunan pada tanggal 27 September. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga dan kami semua. Bapa yang di sorga, kami juga mau menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit, yang sekarang berada dalam perawatan rumah sakit. Ibu Sylvia Huon, dan juga yang dalam perawatan dan pemulihan di rumah, Ibu Rosalin Bonbiti, Bapak Fritz Teru, Ibu Carolina Bulan, Ibu Lina Laturhar Hari, Bapak Sugandi Raharja, Diaken Joshua Longkutoy, Bapak Hari Panggabean, Saudari Lisa Rumui, Bapak Rudi Karjono, Bapak John Siahaya, Ibu Adel Tololiu, Ibu Marice Halawet, Bapak Budi Setio Utama. Kami mau serahkan ya Tuhan, biarlah jamahan kasih-Mu akan mereka alami dan mereka memperoleh kesembuhan ilahi yang berasal daripada Tuhan. Dan juga ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu ini dapat merasakan betapa besar kuasa Allah yang berlaku dalam kehidupan mereka. Berkatilah obat-obatan, dokter-dokter, para medis yang menangani, alat-alat medis, juga keluarga yang setia dan sabar mendampingi. Terima kasih ya Bapa atas pimpinan berkat-Mu di dalam kehidupan kami, jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau tetap memelihara kami ya Tuhan dalam pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Engkau tetap menjaga memelihara agar kami senantiasa dalam pimpinan berkat Tuhan di dalam masa-masa COVID-19 ini. Biarlah kami tetap kuat dan Engkau juga tetap menjaga memelihara kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, kiranya Engkau memberkati agar seluruh aparat negara dapat menjalankan tugasnya dengan adil dan bijaksana, sehingga rakyat kami boleh mengalami kemajuan dan kehidupan yang adil dan makmur, serta sejahtera sesuai dengan cita-cita-Mu.
Berkati juga ya Tuhan setiap perjuangan anak-anak Tuhan, para pemimpin negeri ini, mereka yang bertugas di dalam memberantas dan mengatasi COVID-19. Tuhan kiranya menolong dengan hikmat yang daripadamu ya Tuhan. Engkau membimbing dan menyertai seluruh rakyat Indonesia, bahkan manusia di muka bumi ini yang sekarang mengalami wabah COVID-19, untuk melakukan kehidupan yang baru atau new normal dalam hikmat dan tuntunan Tuhan, sehingga COVID-19 ini senantiasa boleh kami hadapi dalam iman kami kepada Tuhan, dan Engkau tetap memberikan kekuatan bagi kami semua ya Tuhan, dan iman pengharapan kami hanya tertuju padamu. Inilah Tuhan doa dan sembahyang kami serahkan tidur kami malam ini, istirahat kami di sepanjang malam hari ini, kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami percaya besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan, dengan kesehatan dan kekuatan baru. Dan kami boleh dimampukan untuk melakukan segala tugas aktivitas kami serta tanggung jawab kami di esok hari. Inilah Tuhan doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari